Jemaat Tuhan, coba kembali dalam agenda resapi, renungan singkat pemelihara iman. Bacaan kita hari ini terdapat di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua yang berkata demikian. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, begitu dekat dengan kita sebuah ungkapan, tidak ada manusia yang sempurna. Dan memang inilah sebuah realitas yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di dalam sebuah draft aktivitas pelayanan di gereja, sesungguhnya kita akan menemukan ada sisi-sisi lemah yang bisa kita lihat dengan jelas. Itulah kenapa kemudian dalam sebuah dinamika regenerasi pelayanan, regenerasi kepengurusan, ada saja satu pribadi yang mengatakan bahwa maaf, saya tidak bisa melanjutkan karya pelayanan saya. Kenapa? Karena saya merasa saya tidak mampu. Karena saya merasa bahwa kapasitas saya belum mencukupi untuk sebuah tugas dan tanggung jawab yang ada. Daripada menjadi batu sandungan di kemudian hari, maka lebih baik saya berakhir sampai di sini. Biarlah yang lain yang melanjutkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin dalam satu bagian yang lain pun secara pribadi, kita juga mengatakan bahwa saya adalah pribadi yang tidak sempurna. Saya adalah pribadi yang kadang diwarnai dengan sebuah keterbatasan. Cuma pertanyaannya adalah, apakah ketika kita sadar, bahkan ketika kita diingatkan dan dibukakan dengan begitu jelas di hadapan kita, ini loh sisi lemahmu, ini loh sisi keterbatasanmu, bahkan ini loh sisi kegagalan yang jelas-jelas melekat di dalam dirimu. Apa kemudian kita akan mengatakan, ya sudah, saya mundur teratur. Ya sudah, kalau begitu saya berhenti saja sampai di sini. Orang mengatakan, sudah rusak, hancur sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat di Sardis mendapatkan sebuah informasi, mereka mendapatkan sebuah teguran yang disampaikan oleh Yohanes dalam sebuah pewahyuan yang ia terima. Dikatakan di sana bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Sepertinya engkau melakukan sebuah aktivitas begitu, tetapi tidak ada sebuah perubahan, tidak ada sebuah hasil, tidak ada sebuah dampak yang baik. Nampaknya hidup tetapi mati. Yang pertama, kita bisa mengatakan, bukankah ini salah satu bukti kelemahan dan salah satu bukti kegagalan yang terungkap, yang ditangkap. Bahkan kemudian yang kedua, di dalam ayatnya yang kedua juga dikatakan di sana, sebab tidak ada satupun pekerjaanmu aku dapati sempurna. Penegasan dari ayatnya yang pertama, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Tidak ada satupun pekerjaanmu yang didapati sempurna di hadapan Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, inilah realitas kehidupan yang terjadi dalam setiap langkah pelayanan kita. Ada kalanya kelemahan itu terungkap dengan begitu jelas. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu menjadi akhir dari segalanya? Ternyata tidak. Karena di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga ini juga dikatakan, bangunlah, bangkitlah. Bukan terlelap, bukan kemudian pergi menyingkir, tidak. Tetapi ayo segera bangkit. Ayo segera bangun. Menguatkan segala daya yang masih tersiksa. Menguatkan segala upaya yang masih bisa diperjuangkan. Kelemahan sesungguhnya bukanlah kegagalan yang baku atau kegagalan yang mati. Karena kelemahan sebenarnya adalah sebuah titik bijak yang bisa kita jadikan sebagai bahan perenungan. Sejauh mana kita melangkah, sejauh mana kita sudah bersikap dan bertindak, sejauh mana kita boleh melibatkan diri dalam sebuah karya Tuhan.
Ia yang sempurna, Ia yang begitu maha kuasa, siap hadir untuk menopang kita. Oleh karena itu, mari kita bangkit. Mari kita kembali menguatkan diri kita, bahkan menguatkan segala daya-daya yang masih tersisa selama kehidupan masih ada di dalam genggaman kita. Maka selama itu pula masih ada kesempatan yang indah, yang baik untuk kita melanjutkan karya layanan, untuk kita bangkit dari keterpurukan, untuk kita bangkit dari kegagalan yang pernah terjadi. Oleh karena itu, ayatnya yang berikutnya dikatakan, ayatnya yang ketiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah dan bertobatlah. Ayatnya yang ketiga bagian A ini mengatakan, karena itu mari kita mengingat kembali setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima. Mari kita mengingat kembali kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima. Lalu kemudian bukan hanya kita terima, tapi kita dengar, kita terima. Lalu kita kembali menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita hanya mendengar apa yang menjadi pikiran kita sendiri. Jangan-jangan kelemahan dan keterbatasan itu terjadi oleh karena kita hanya mengikuti ambisi dan kehendak diri sendiri. Maka saat inilah kesempatan untuk kita kembali mendengar, mengingat dan menerima apa yang telah Tuhan sabdakan. Dan bersama-sama dengan Dia, kita meraih kehidupan yang baru. Bersama-sama dengan Dia, kita meraih sebuah semangat kehidupan yang baru untuk kembali taat kepada Tuhan. Mari kita akui kelemahan dan ketidaksempurnaan kita, tetapi juga mari kita nyatakan komitmen kebangkitan kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, ajar kami untuk memeluk erat segala kerapuhan-kerapuhan yang kami miliki. Ajar kami untuk dengan jujur mengakui kelemahan dan keterbatasan kami. Tetapi lebih daripada itu, mampukan kami untuk kembali bangun. Kuatkan kami untuk kembali melangkah. Seraya kami mengingat segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Seraya kami membangun sebuah komitmen untuk taat dan setia dengan apa yang menjadi rancangan dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit, mari kita bangun, mari kita bersama-sama berjuang untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Biarlah kelemahan dan keterbatasan kita dibalut oleh kuasa dan keagungan kasih Tuhan. Tuhan memberkati.